Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah sholat subuh Masjid Al-Hidayah yang insya Allah selalu mendapatkan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama itu kan doa ya, Masjid Al-Hidayah, semoga selalu mendapat hidayah. Hidayah ini mahal para jamaah sekalian, tidak semua orang mendapatkan hidayah, maka hidayah ini mahal ya. Kita tidak bisa menunggu hidayah, tapi kita menjemput hidayah ya. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan membahas buku Ekonomi Islam ya. Ini sudah kita sampai pada bagian yang ke-9 ya, tentang peran institusi Islam. Terakhir saya membahas peran daripada asuransi syariah ya. Nah, dan sekarang peran daripada lembaga wakaf ya. Nanti bulan depan peran daripada lembaga hisbah. Ini hal yang sangat penting di dalam kita mengembangkan ekonomi Islam ya. Ini diambil dari buku yang berjudul Ekonomi Islam, Antitesis Ekonomi Kapitalis ya. Masih ada nggak bukunya nih? Masih? Nah, masih ada. Jadi nanti para jamaah sekalian yang ingin memiliki bisa menghubungi DKM ya. Ini masih ada bukunya di sekretariat. Ini kita masuk kepada bab 6 ya. Ini mungkin sekitar 3 pertemuan lagi selesai buku ini ya. Jadi kita ngaji setahun 1 kitab. Wah, keren juga tuh ya. Nanti tahun depan kita pakai kitab yang lain ya. Jadi supaya dapat wawasan, dapat ilmu, dan tentunya dapat semangat ya. Kita masuk kepada agenda kita ya. Saya hanya membahas 4 hal saja. Wakaf dan kolonialisme, kemudian dalil wakaf, sejarah wakaf, dan contoh wakaf di Indonesia ini ya. Ada jemaah sekalian, sebagai pendahuluan, sekitar 1/3 dari tanah di Daulah Turki Utsmani itu adalah tanah wakaf. Bayangkan ya, Daulah Turki Utsmani bertahan 600 tahun. 1/3 tanahnya itu adalah tanah wakaf. Jadi luar biasa ya, aset umat itu luar biasa. Kenapa? Oh, kecil ya. Duplikat. Gini aja. Show di sini. Slide show. Udah. Nah. Ya, jadi 1/3 daripada tanah Daulah Turki Utsmani ini adalah tanah wakaf. Ya. Bahkan Palestina itu seluruhnya tanah wakaf ketika Daulah Islam berkuasa. Karena apa? Karena Palestina itu tanah yang dimuliakan, tanahnya para nabi itu. Ya. Bisa kita katakan 80% itu nabi itu ada di Palestina. Ya. Tapi nasibnya kini, Masya Allah. Saya hari Ahad yang lalu diundang oleh sutradara film Gaza, ya, Mas Justice Arimba, untuk menonton gala premier film Gaza di Grand Indonesia, Jakarta. Saya datang sama istri, undangan kan, datang sama istri.
Lalu setelah saya nonton film itu, kemudian semua pemain dan semua sutradara produser itu press conference di depan itu, di bioskop itu. Ya, kita masih di meja, kita masih di kursi masing-masing ya. Mereka keluar, setelah film mereka keluar semua, lalu press conference. Ya. Nah, kenapa film ini kemudian diluncurkan? Ini udah Haya 3 kan? Haya 1 itu dulu kan The Power of Love, ya. The Power of Love itu 2,7 miliar daripada keuntungannya diserahkan kepada Palestina. Lalu yang kedua Haya 2. Haya 2 ini yang anak perempuan yang dibawa dari Palestina ke Indonesia ceritanya. Nah, film kemarin ini Haya 3, Gaza ini Haya 3. Ya. Nah, ini adalah bagaimana upaya, banyak sekali pesan-pesan dalam film itu yang perlu kita laksanakan. Ya. Dan 40% daripada keuntungan film nanti akan disumbangkan ke Palestina. Jadi saya menghimbau yang belum nonton untuk nonton ya. Saya udah nonton dengan istri ketika itu di gala premier, lalu tayang perdana kan serentak kan hari Kamis kemarin tanggal 12 Juni seluruh Indonesia serentak. Saya bawa lagi anak-anak saya semuanya. Ya, semua anak saya bawa untuk nonton di Bogor ya. Saya hari Kamis kemarin nonton di Lipu Cinepolis Lipu Kebun Raya ya, yang Siloam itu, yang dulu Internusa ya, pas di pertigaan rumah wali kota dan Kebun Raya itu ya. Saya ajak lagi nonton ya. Dan ini saya himbau juga kepada semua kita mengajak keluarganya juga, khususnya anak-anak. Anak-anak ini perlu dibawa nonton supaya semangatnya itu, semangat mempertahankan iman itu bisa dicontoh dari si Gaza ya. Si Gaza ini adalah namanya Gaza, Abdullah Gaza itu nama anak yang bapaknya meninggal ketika melaksanakan misi kemanusiaan di Palestina. Ya. Jadi silahkan nonton. Dan yang kedua juga nanti jangan lupa juga ya, tanggal 21 Agustus nonton film ekonomi syariah pertama di Indonesia. Ya. Judulnya The Sun Gazer, Cinta dari Langit. Saya main di film itu. Ya. Jadi mohon untuk ditonton. Semangatnya itu adalah semangat bagaimana mengkampanyekan ekonomi syariah. Ya. Bagaimana mengkampanyekan bahaya judi online. Ya. Dan bahaya riba dan lain sebagainya. Harapannya seluruh masyarakat Indonesia, karena serentak juga ya, 21 Agustus ya, catat tanggalnya ya, serentak seluruh Indonesia. Karena harapan kita supaya ekonomi syariah ini bisa berjaya. Ya, bisa berjaya karena kita sudah melaksanakan sosialisasi itu sudah banyak ya. Kita sudah seminar, kita sudah tabligh akbar, kita sudah bikin buku segala macam. Kok leverage-nya itu, daya ungkitnya tidak begitu besar. Nah, mudah-mudahan dengan film ya, dengan film di mana semua orang menonton dan kemudian tercerahkan dengan ekonomi Islam, orang akan beralih dan hijrah ya kepada ekonomi Islam. Ini juga dalam rangka semangat hijrah ya. 1 Muharram yang akan jatuh 27 Juni ya, 2 minggu lagi ya, 2 pekan lagi. Kita akan masuk tahun hijrah, tahun baru hijrah. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa nonton, nobar nanti ya, Al-Hidayah nobar. Ya. Film ekonomi syariah, film judulnya The Sun Gazer, Cinta dari Langit ya. Saya berperan sebagai Kiai Lukman di situ.
Ya. Jadi perannya kiai. Gitu ya. Jadi Palestina seluruhnya tanah wakaf, makanya tanah Palestina itu tidak bisa diperjualbelikan ketika daulah Islam masih berkuasa. Tapi setelah Khalifah runtuh tahun 1924, maka muncullah negara-negara kecil. Ya, muncullah negara-negara kecil di Arab Saudi, di Arab ya, di tanah Arab itu yang cenderung daripada kabilah-kabilah ya. Arab Saudi itu daripada Bani Saud ya. Qatar begitu juga, Uni Emirat Arab begitu juga, semua begitu juga. Akhirnya muncullah negara-negara kecil, Oman segala macam. Ya. Nah, Palestina ketika itu ya berdiri sendiri sebagai negara. Kemudian tanahnya diperjualbelikan. Itulah yang kemudian dibeli oleh orang Yahudi, dibeli. Lalu tahun 48 mulailah mereka pindah ke situ. Ya, mulailah kemudian mengokupasi tanah-tanah di situ sampai hari ini. 76 tahun. Bayangkan ya. Ini masa pendudukan terlama ya dalam sejarah modern. Kita bisa bayangkan orang masuk ke rumah kita tanpa izin, kemudian dia akhirnya menguasai rumah kita dan kemudian mengusir kita. Itulah yang terjadi di Palestina itu. Ya. Nah, kita teruskan ya. Jadi tadi tanah wakaf sepertiga itu ada di Daulah Turki Utsmani, kemudian seluruh Palestina itu adalah tanah wakaf. Dan di dalam tulisan Hoxter tahun 2002 ya, itu beliau menulis kontribusi wakaf terhadap pembentukan ruang kota sangat tinggi. Sebagian besar lingkungan publik di kota-kota Islam benar-benar muncul sebagai hasil dari dana wakaf. Jadi nanti kapan-kapan kita akan bahas wakaf di Turki ya. Bagaimana tata kota ya itu dibenahi dari wakaf, luar biasa. Ya. Mungkin wali kota Bogor perlu ini studi banding ke Turki ya. Bagaimana melakukan penataan kota dari wakaf. Serius. Ya. Serius, saya udah berapa kali ke Turki. Udah 2006, 2019, 2023. Nanti bulan Juli saya ke Turki lagi ya. Udah 3 kali, berarti nanti dengan Juli 4 kali. Bagaimana perkembangan daripada wakaf luar biasa di sana. Ya. Jalan nggak? Jalan ya? Slide-nya jalan nggak? Jalan ya. Nah, ada berbagai macam tujuan amal yang jutaan, yang sangat banyak ya. Di antaranya menggunakan dana wakaf di seluruh tanah Islam untuk 5 kategori utama. Pertama makanan ya, pangan. Yang kedua perumahan, yang ketiga kesehatan, yang keempat pendidikan, dan yang kelima agama. Ya, ini KAF ya tahun 2000 ya. Jadi ketahanan pangan ya, ketahanan pangan ini kita bisa inisiasi dari wakaf untuk ketahanan pangan ya. Udah banyak teman-teman kita Nazir yang melakukan di Jawa itu. Kalau udah namanya musim kemarau Pak, itu tanahnya hancur, kering, kerontang, retak-retak itu tanahnya itu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman kita lembaga wakaf? Mereka menggalang wakaf sumur bor, itu digali ke dalam, dialirkan air sehingga sawah-sawah itu ngalir lagi. Ya. Jadi wakaf untuk ketahanan pangan itu di luar negeri itu sudah sangat banyak. Bahkan di satu negara itu mereka membuat irigasi itu dari wakaf, dari aset wakaf, digalang dari dana wakaf. Ya. Perumahan, nah, banyak sekali sudah perumahan-perumahan itu dengan
hasil wakaf, dari wakaf. Ya. Beberapa waktu yang lalu ya, ketika saya masih anggota Badan Wakaf Indonesia, saya pernah diundang oleh salah satu think tanknya perumahan di Indonesia ini, namanya The Hood Institute, untuk berbicara tentang proyek perumahan berbiaya rendah. Ya, lalu mereka minta, mungkinkah digalang dari wakaf? Saya bilang mungkin, apalagi sekarang pemerintah sedang menggunakan sedang menggagas program untuk pengadaan 3 juta rumah. Ya, 3 juta rumah untuk rakyat. Ya, ini sangat bisa diinisiasi oleh wakaf. Ya. Jadi tanah-tanah wakaf yang nganggur-nganggur itu, bangun aja rumah di atasnya. Nggak perlu beli tanah. Bangun rumah di atasnya, lalu mereka tidak boleh memiliki. Ya, mereka dikasih jatah waktu berapa tahun untuk tinggal di situ. Setelah itu giliran tinggal di situ. Biaya perawatan mereka yang tanggung. Ya, sudah. Karena sesungguhnya tanah ini kan aset Allah gitu kan. Sekarang gini, coba jujur, apa iya kita bisa memiliki tanah? Coba jujur. Sementara kita nanti meninggal dikubur di tanah gitu. Apa iya kita bisa memiliki tanah? Ya kan? Sementara kita meninggal dikubur di tanah. Makanya di sini yang namanya wakaf itu sangat-sangat strategis ya. Bagaimana menjaga supaya tanah ini nanti tidak dikapleng-kapleng orang semua. Ya. Ini. Jadi untuk perumahan sangat bisa. Untuk kesehatan apalagi. Ya. Rumah Sakit Islam Bogor ya. Udah 2 tahun ini saya sebagai wakil ketua yayasan di Rumah Sakit Islam Bogor. Kita galang dari wakaf. Baru-baru ini masuk wakaf 3 miliar dari Erdogan, dari Turki. Ini saya Juli ini ke Turki dalam rangka itu juga. Ada berapa agenda lah diantaranya itu. Ya. Sangat mungkin. Makanya Rumah Sakit Islam Bogor itu kita sebut rumah sakit syariah berbasis wakaf. Ya, sekarang sudah menjadi rumah sakit syariah. Sudah keluar surat dari Dewan Syariah Nasional. Jadi hari ini di Bogor yang rumah sakit syariah ya baru 1 itu. Ya, Rumah Sakit Islam Bogor. Berbasis wakaf. Ya. Kita baru bangun 4 lantai. Ya, dengan total biaya 17,8 miliar, hampir 18 miliar. Ya, gedung baru Umar bin Khattab itu. Itu ada orang Muslim yang berwakaf 1 lantai full. Bayangkan. Kita bangun 4 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. 1 orang Muslim dia berwakaf lantai 3 full semua. Berapa miliar itu? Insyaallah ya. Itu kalau orang kaya ya, orang kaya dia visi imannya kuat, kenceng. Ya, hartanya akan dia gunakan untuk Allah gitu. Karena kalau kita meninggal juga harta jadi punya siapa? Emang punya kita. Saya sering bilang tuh sama dalam beberapa pertemuan ya. Harta yang kita miliki sekarang, apakah itu mobil, apakah itu emas, simpanan tabungan, deposito syariah, apakah itu saham, apakah itu rumah, tanah, kebun, sawah dan lain-lain,
itu bukan harta kita. Itu adalah harta waris. Iya. Harta waris itu. Kita meninggal selesai, diwariskan semua. Terus harta kita yang mana? Yang mana harta kita? Yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan, itu baru harta kita. Ya. Jadi harta yang sekarang kita miliki itu harta waris. Kematian itu kan selalu mengintai, Pak. Mengintai dia. Oh, gitu kan. Nggak tahu kapan giliran kita. Siap-siap harus pasti. Kapan? Ya wallahu a'lam. Ya, makanya perintah sedekah itu sebelum meninggal, Pak. Ya. Al-Munafikun ayat 10. Al-Baqarah ayat 254. Itu perintah sedekah itu sebelum meninggal. Wakaf itu perintahnya sebelum meninggal. Ya. Kalau sudah meninggal ya harta waris. Kita nggak menikmatin. Bayangkan ya, kita mencari harta tapi kita nggak menikmatin. Cerdas nggak tuh? Kita cari harta, tungkus lumus, pergi pagi pulang malam. Tapi kita nggak nikmatin di akhirat gitu. Cerdas nggak tuh? Ya. Nah, jadi kalau bapak-bapak sakit ya, ke rumah sakit Islam aja. Ya. Yang keempat, pendidikan. Wah, ini semua kayaknya pendidikan, apalagi madrasah, apalagi pesantren, semuanya wakaf ini. Masjid. Masjid juga kan sarana pendidikan juga kan? Atau kita masukkan ke dalam kelompok yang kelima lah, agama, ibadah, masjid. Ya. Masjid, di beberapa masjid itu selalu defisit keuangannya. Ya. Dua minggu yang lalu saya dengan beberapa pengurus Masjid Al-Ittisom ya, itu mengikuti sharing kemasjidan di Masjid At-Thohir di Depok. Udah ada pernah ke sana belum? Udah belum? Harus ke sana itu, lihat masjidnya, indah sekali. Ya. Masjid At-Thohir di Depok. Pesertanya ramai sekali. Jadi saya gabung, ramai sekali gitu. Ya, tanya sebelah kanan saya, dari mana Pak? Dari Jakarta, masjid ini. Sebelah kiri, dari mana? Jakarta, masjid. Jakarta semua ini. Pengurus masjid semua DKM semua. Dan problemnya hampir sama. Selalu defisit tiap bulan. Hampir sama problemnya. Nah, di situ yang bicara Ustaz Jazir ya, dari Jogokarian. Kemudian saya lupa namanya, dari Masjid Kapal Munzalan Kalimantan ya. Lalu Masjid Al-Falah di Sragen, itu yang bicara, itu 3 orang itu. Sama satu lagi musola di Cikarang ya. Ini yang menarik Pak, pengurus musola di Cikarang itu ceritanya menarik ya. Jadi sekarang itu yang sholat subuh di musola itu tiap subuh ada 600 orang Pak. Musola. Jadi tiap subuh dia gelar karpet kayak orang lebaran. Habis subuh gulung, besoknya gelar lagi, gulung, gitu terus. Musola, bukan masjid. Kalau masjid wajar, musola. Ya. Luar biasa. Dan infaknya Masya Allah ya. Nah jadi wakaf ya, untuk kelima ini memang sudah dilakukan di zaman dulu itu ya.
Dan kalau kita lihat yang kelima ini kan kayak kebutuhan kita kan, makanan, rumah, sehat, ya kan, sekolah. Nah kalau ini semua sudah dipenuhi dari dana wakaf, kita nggak perlu gaji tinggi-tinggi, nggak perlu penghasilan banyak-banyak kan, sekolah gratis misalnya, ya sehat sakit gratis, makanan banyak dikasih dari hasil wakaf gitu kan. Rumah gratis, ngapain lagi? Ya gaji secukupnya aja kan. Tidak perlu pulang malam-malam, pulangnya sebelum maghrib aja. Pergi pagi pulang sebelum maghrib. Saya dulu mikir ada nggak ya negara yang pergi seluruh warganya itu pergi pagi pulangnya sebelum maghrib? Terus saya mikir kayaknya nggak ada deh, saya pikir kan, karena melihat Indonesia gitu, Indonesia kan pergi subuh pulangnya tengah malam kan, jam 10 jam 11 baru sampai rumah. Saya mikir ada nggak ya negara loh, bukan kota, negara yang warganya itu pergi pagi ya, pulang itu sore gitu, sebelum maghrib sudah di rumah gitu, ada nggak ya? Ternyata ada. Negara apa itu? Hah? Negara apa? Depannya B. Nama negaranya depannya B. Brunei Darussalam. Ya. Saya udah berapa kali juga ke Brunei itu. Pertama saya datang ke Brunei kaget saya. Maghrib itu sudah kayak di kampung aja, sepi. Semuanya orang pulang kantor sebelum maghrib sampai rumah semua. Ya. Saya bilang wah nikmat sekali begini nih. Ingat saya di kampung saya dulu, habis maghrib sampai isya, anak-anak ngaji, orang tua tadarus di masjid, nggak pulang Pak. Maghrib, habis maghrib baca Quran, tadarusan, isya, habis isya baru pulang. Istirahat tidurnya cepat, bangunnya cepat, bisa tahajud, bisa apa, gitu. Masya Allah, saya bilang, wah ini nikmat sekali nih, begini nih. Ya, kenapa? Negaranya makmur. Fasilitas negara luar biasa. Ya, Brunei itu kan pendidikan bagi warga Brunei gratis, kesehatan gratis. Ada cerita teman saya di Brunei itu, ada warga negara Brunei yang sakitnya parah, tidak bisa diobati di Brunei, harus dikirim ke Amerika. Ditanggung semua sama negara biayanya ke Amerika. Coba. Ya. Dahsyat ya, luar biasa. Nah, jadi itulah ketika wakaf itu berjaya. Nah, sekarang kenapa wakaf itu tidak berjaya? Ini ada peran penjajahan. Ya. Wakaf dan kolonialisme, peran penjajahan. Penjajah itu mereduksi wakaf hanya pada aspek yang tidak ekonomis. Nah, apa misalnya? Ya masjid kan cost center. Ya, kita perlu bayar listrik, bayar AC, marbot dan sebagainya. Madrasah, kita perlu bayar guru, bayar staf-staf semuanya. Makam apalagi, kita perlu perawatan segala macam. Itulah penjajah itu mereduksi wakaf itu menjadi 3M ini. Dan itu bukan setahun 2 tahun Pak, 350 tahun. Coba. Ya. Dulu wakaf begitu jaya. Ya, penjajah tidak mau ekonomi rakyat ini maju, direduksilah wakaf itu. Ya,
Saya mungkin pernah cerita ketika saya ke Lok Sumawe, ya, ke makamnya Sultan Malekus Saleh. Itu tarikhnya itu 1275 Masehi. 1275 Masehi. Lebih awal daripada Al-Fatih menundukkan Istanbul atau Bizantium atau Konstantinopel. Lebih awal. Ya, Al-Fatih menundukkan Konstantinopel itu tahun 1351. Ini 1275. 60 tahun sebelum Al-Fatih mengalahkan yang namanya Konstantinopel itu. Sultan Malekus Saleh sudah berkuasa di sana dan aset wakafnya luar biasa. Nah, masuk penjajah direduksilah semuanya. Nah, kemudian begitu penjajahan selesai, ya, negara-negara Islam merdeka, ya, di era kolonial, ya, banyaklah yang sudah aset-aset wakaf itu hilang. Nah, sekarang bagaimana setelah pasca penjajahan, ya, sekarang ini terdapat kesepakatan yang tersebar luas di kalangan umat Islam tentang perlunya menghidupkan kembali institusi wakaf dan membuatnya menduduki posisi penting seperti masa lalu. Nah, jadi kalau kita hari ini bicara wakaf, kita tidak sedang berangan-angan. Kita ingin membangkitkan kejayaan masa lalu gitu. Dengan wakaf ini, kita tidak sedang berangan-angan ini. Kalau berangan-angan kan nggak pernah ada gitu kan, kita angan-angan kan ada gitu. Kalau ini nggak, sudah jaya dulu, hancur. Nah, kita ingin jayakan kembali. Itu. Ya. Nah, jadi apa dalil disyariatkannya wakaf? Nah, ini ya, coba kita perhatikan ya, surat Ali Imran ayat 92. Ya. Mari coba dibuka sama-sama atau bisa dilihat di layar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna. Ya. Di sini dipakai kata lan. Lan itu ada nun taukid di situ. Ya, penguat bahwasanya engkau sungguh tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna, ya, sebelum hatta tunfiku mimma tuhibbun, sebelum engkau menafkahkan atau menginfakkan atau mewakafkan daripada sebagian harta yang engkau cintai. Nah, ini bedanya wakaf dengan sedekah biasa, Pak. Ya, kalau sedekah biasa, ya udahlah ini saya nggak perlu pakai, udah kasih aja orang, sedekah. Kalau wakaf itu, Pak, menyedekahkan harta yang dicintai, nah, itu wakaf itu. Makanya pahalanya gede banget. Ya. Kalau kita kan, kalau barang yang kita cintai ya kita pakailah, ya kan? Kita pakai. Nah, tapi ini wakafkan. Ya. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kamu nafkahkan atau infakkan, fa innallaha bi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya. Di sini artinya Allah tahu engkau berinfak dan Allah pasti akan ganti infak yang engkau berikan, itu dia. Ya. Jadi infak atau belanja akhirat yang kita berikan itu Allah pasti ganti. Ya. Surat Saba itu, surat Saba ayat
39 ya, surat Saba. Maka itu orang-orang yang beriman dia nggak segan-segan untuk berwakaf itu, nggak segan-segan itu. Ada satu wawancara di Surabaya. Ada orang yang mewakafkan hotelnya. Dia punya hotel, dia wakafkan. Ya, lalu diwawancara dia. Ibu-ibu nih kebetulan wawancara. Ibu, kenapa ibu mewakafkan hotel ibu? Ini kan hotelnya kan besar ini. Apa dia bilang? Jawaban dia. Ya ini kan harta Allah, titipan Allah. Ya kalau saya serahkan kepada Allah lagi kan saya kembalikan kepada yang memberikan. Masya Allah. Ya. Pemikiran-pemikiran seperti itu kan jarang sebenarnya di benak kaum muslimin kan. Jarang. Ya. Kan sederhana itu. Ya harta itu kan dari Allah. Allah yang kasih. Lah terus kalau saya kembalikan lagi kepada Allah kenapa? Masya Allah. Dia punya usaha itu, usaha apa? Usaha bikin baju jual online. Ya, konveksi lah ya, jual online. Ya usahanya ini jadinya berkembang luar biasa. Ya, itu Allah pasti ganti. Bayangin hotel bahkan berapa puluh M itu nilainya kan. Tapi Allah ganti, ya usahanya terus berkembang gitu dan dia bahagia. Kebahagiaan sendiri itu merupakan suatu kenikmatan orang yang berwakaf itu. Ya. Saya pernah tanya ya kepada salah satu majelis ya. Kenapa orang bertengkus lumus mengumpulkan harta? Ya. Kenapa? Tadi malam itu saya sampaikan dalam satu sesi pelatihan kepada karyawan di Koperasi Syariah ya. Kenapa? Ada yang jawab begini, supaya senang Pak Ustaz. Supaya senang. Ya. Emang pasti senang punya harta banyak. Ya. Coba tanya orang-orang yang konglomerat itu, senang nggak dia? Ya. Bisa aja dia nggak senang. Banyak harta, banyak persoalan, ya. Banyak hutang juga. Ya kan? Konglomerat itu kan banyak hutang. Ya. Ada satu survei ya di Amerika. Ini yang melakukan survei ini majalah Fortune 500. Ya. Dia buat survei kecil-kecilan kepada orang-orang kaya di Amerika itu. Pertanyaannya satu, ya. Are you happy with your life? Ya. Pertanyaan satu, are you happy with your life? Ini yang ditanya bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang yang sangat-sangat kaya. Ya, ya kalau kita misalnya yang konglomerat kita lah, ya, tanya ratusan, ada 500 orang kalau nggak salah surveinya yang ditanya itu. Hasilnya apa? 90% mengatakan I'm not happy with my life. Lah terus untuk apa uangnya? Kan gitu pertanyaannya. Bukan berarti uang tidak penting. Semuanya perlu uang gitu ya. Tapi uang bukan segala-galanya. Dan dalam beberapa kasus uang yang dia kumpulkan selama ini habis. Untuk apa? Untuk biaya dia berobat.
begitu dia dapat uang banyak, Allah kasih penyakit, nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Berobat ke Singapura nggak sembuh-sembuh juga, habis uangnya. Ya, di Singapura kan luar biasa berobat. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, kita tidak akan pernah sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kita berwakaf. Padahal kita ingin ketika kita meninggal dunia, kita punya kebaikan kita sempurna. Kan itu. Orang ketika sudah habis rezekinya di dunia, dia pasti meninggal. Ya. Kita ini kan semuanya kan sudah tercatat ini kapan meninggalnya ini. Kita nggak tahu. Ya, semua kita ini sudah tercatat. Kapan meninggalnya, di mana, apa sebabnya, itu sudah ada semua itu. Ya. Tapi kita nggak tahu. Nah, sekarang upaya kita, mumpung kita masih hidup, adalah bagaimana kita memberikan wakaf kita, memberikan harta kita kepada Allah sebelum kita meninggal dunia. Itu. Rezeki kita habis, lalu kebaikan kita sempurna. Nggak apa-apalah meninggal, kan gitu kan? Kebaikannya sudah sempurna, nggak apa-apa meninggal. Masya Allah. Makanya dulu para sahabat itu semuanya berlomba-lomba berwakaf itu. Bahkan ada budaya di kita di daerah Sukabumi Selatan itu yang budaya wakafnya sudah ada. Jadi semiskin-miskinnya orang di sana, sebelum dia meninggal dia berwakafkan 1 pohon kelapa. Ya, pohon kelapa itu yang tinggi itu. Kan daerah pantai kan. Semiskin-miskinnya. Apalagi orang kaya gitu. Ya. Nah, PR kita adalah bagaimana kita menumbuhkan semangat orang untuk berwakaf. Ini. Ya, di mana wakaf itu maju, kapitalisme akan redup. Ya. Karena prinsipnya berlawanan antara kapitalisme dengan wakaf. Ya. Kalau kapitalisme itu apa semangatnya? Semangatnya adalah mengambil semua yang bisa diambil. Itu namanya semangat kapitalisme. Bila perlu pulau dibeli. Ya. Untuk siapa? Untuk dia gitu. Semangatnya mengambil untuk diri. Apa yang bisa diambil, diambil. Sementara wakaf memberikan yang ada pada diri untuk umat. Berlawanan ini sudah ini. Berlawanan. Makanya di mana tumbuh budaya wakaf, kapitalisme hilang. Di mana maju budaya kapitalisme, wakafnya redup. Ya. Masya Allah. Nah, jadi para jamaah sekalian ya, mari kita berazam ya. Berazam ini apa ya? Berniat kuat ya, berazam. Mari kita berazam untuk kita berwakaf sebelum meninggal dunia. Azam dulu saja. Ya. Ya Allah, saya akan berwakaf sebelum saya meninggal. Dan wakafnya besar gitu, jangan kecil-kecil. Sedekah itu mah sedekah biasa nanti. Besar. Ya. Insya Allah nanti kita akan mendapati pahala yang luar biasa dan kita akan kaget-kaget nanti melihat pahalanya begitu gede ya. Penyesalan orang yang meninggal sebelum berwakaf kan itu, minta dikembalikan ke dunia kan, atau minta ditangguhkan kematiannya sebelum dia bisa berwakaf. Ya.
Jadi lifestyle semangat berwakaf ini sudah ada dari dulu dan sudah berkembang pesat dari dulu. Dan kita boleh lihat dalam sejarah ya, kampus pertama di dunia di Maroko ya, yang namanya Al-Qawariyun itu dari wakaf. Rumah sakit pertama di dunia Bimaristan yang di Baghdad tahun 850 Masehi juga wakaf ya. Yang kemudian ditiru oleh Barat ya, ditiru oleh Oxford, ditiru oleh yang lain-lain ya, Harvard meniru ya, kemudian rumah sakit yang lain meniru budaya peradaban Islam. Nah, cuman orang Islam sendiri tidak menirunya gitu ya. Sebagian sudah tapi sebagian besar belum. Nah, inilah PR kita ya. Selama saya juga di Badan Wakaf Indonesia keliling ya ke berbagai negara juga ya, sama, kampanyenya sama. Nah, sekarang saya di Badan Wakaf Dunia itu sebagai Advisory Council namanya. Ya, saya member daripada Global Wakaf Policy Advisory Council. Ya, GWPAC. Ya, ini lembaga ini di bawah World Zakat and Wakaf Forum, ya, di bawah Forum Zakat dan Wakaf Dunia. Ya, saya diberikan mandat tahun lalu ya, sebagai member daripada Wakaf Dunia ini ya. Dan kita berupaya bagaimana untuk menggalakkan wakaf di dunia dari konferensi ke konferensi. Ya. Tahun ini insya Allah kita akan melakukan Global Wakaf Conference itu di Maroko, ya, di Rabat, ibu kota Maroko. Tahun lalu di Indonesia. Sebelumnya di Turki, sebelumnya lagi di Eropa, di Inggris. Ini sudah yang ke-12. Pindah-pindah negara terus ya, bagaimana mengkampen wakaf ini menjadi lifestyle dunia, khususnya dunia muslim. Dan sekarang wakaf-wakaf di Afrika pun sudah mulai bangkit ya, negara-negara Afrika. Ternyata negara-negara Afrika ini negara-negara kaya, Pak. Negara-negara kaya. Di sana banyak uranium, ya, banyak emas. Negara-negara kaya Afrika ini. Ya. Ini bagaimana dibangkitkan kembali sehingga ekonomi umat Islam, ekonomi kaum muslimin itu maju, ya. Nah, kalau maju kita bisa semakin kencang ya dalam melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh maupun ibadah-ibadah ghair mahdoh. Barangkali ini dulu ya yang bisa saya sampaikan daripada bab 6 ya, buku ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat ya, dan juga tidak hanya itu, mendapatkan semangat kita untuk kita terus beribadah sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia. Demikian, ada pertanyaan? Baik, ini pertanyaannya peran daripada Badan Wakaf Indonesia. Jadi memang kalau kita lihat undang-undang ya, Badan Wakaf Indonesia ini mirip seperti OJK-nya perbankan, Pak. Ya. Jadi kalau bank-bank itu ada pengawasnya OJK, maka lembaga-lembaga wakaf itu ada pengawasnya BWI. Nah, apa tugasnya BWI? Ya. Nah, saya dulu 2 periode pertama Ketua Divisi Pembinaan Nazir, periode kedua Ketua Divisi Pengelolaan ya, dan pembinaan juga. Tugas kita adalah membina para pengelola wakaf ini. Ya. Bagaimana mereka bisa mengelola dengan baik. Manajemennya yang kita utamakan, tata kelola wakaf. Ya, itu yang kita utamakan.
Ya. Jadi bermula dari pemikiran Bank Indonesia juga sama ya, ketika itu ini gimana nih lembaga wakaf ini kok kurang greget, kita harus perkuat capacity building mereka dengan pelatihan manajemen dengan tata kelola yang benar. Ya, maka diluncurkanlah Wakaf Core Principles. Ya, tahun 2018 dalam acara annual meetingnya IMF dan World Bank di Nusa Dua Bali 2018. Lalu kemudian dibuatlah alat ukurnya. Ya, apa yang mesti diukur untuk memastikan tata kelola wakaf yang baik. Ya, lalu saya dengan tim membuat dan kita buat riset. Sudah 3 tahun terakhir dibiayain terus sama kementerian ya. Tahun 2023 kita buat alat ukur berbasis website, 2024 alat ukur berbasis Android, dan sekarang 2025 alat ukur untuk yang kita terapkan global nanti. Berbahasa Inggris, kemudian lintas negara dan berbasis Android. Jadi intinya di situ, Pak. Nah, BWI tidak punya kewenangan untuk langsung masuk ke dalam lembaga itu. Karena bukan di situ tugasnya. Ya, tugasnya adalah memastikan bagaimana lembaga wakaf ini bisa bekerja dengan baik dan benar. Yang kedua, sedekah kita masih sedikit. Lembaga wakaf ini ketika dia mengelola, dia nggak punya dana. Akhirnya dia cuma menjaga saja. Ada orang ngasih tanah wakaf, dia jaga saja. Mau bangun nggak ada uang, mengelola nggak ada uang, nggak ada orang yang sedekah. Jadi mestinya wakaf ini itu mesti dikawinkan dengan sedekah supaya bisa dikelola ini aset-aset wakaf ini. Kalau sedekahnya nggak ada, ya lembaga-lembaga wakaf dari mana dia punya uang? Gitu. Ya, makanya ini menjadi satu kesatuan ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf tadi. Gitu Pak ya. Nanti kita bisa diskusi lagi lah. Ini kelihatannya sudah suruk ya. Baik, kita tutup saja dulu ya dengan wakil perat majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.